Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Sebelumnya ada yang masih ingat apa itu statistika? Ya, statistika merupakan cabang ilmu yang mempelajari cara memperoleh data, mengolah data, dan menarik kesimpulan dari data. Jadi statistika mempelajari mengenai data-data. Bagaimana cara kita mengumpulkan data? Kita bisa menanyakan langsung atau memberi kuesioner, kemudian kita bisa meminta kepada orang yang mempunyai data. Misalkan kita ingin mencari data kependudukan, kita bisa meminta kepada orang yang bersangkutan, dan kita juga dapat melakukan eksperimen atau percobaan. Oke, pada penyajian data terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama ada distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, histogram, poligon, dan OGIF. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar sampai di poligon saja. OGIF-nya kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Oke, baik, langsung saja masuk ke distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi pada suatu data ukuran sepatu siswa kelas 10, di mana terdapat 5 kelas. Kelas pertama 30-32 dengan frekuensi 12, 33-35 frekuensi 15, 36-38 dengan frekuensi 32, 39-41 dengan frekuensi 20, dan 42-44 dengan frekuensi 17. Oke, kita akan mengenal apa itu diagram histogram. Jadi histogram ini merupakan penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi, dapat dinyatakan dengan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Jadi histogram mirip dengan diagram batang tegak, tetapi ada perbedaannya antara histogram dengan diagram batang tegak. Nah, pada histogram nanti antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak, sehingga antara satu batang dengan batang yang lainnya itu dikatakan berhimpit. Nah, dalam histogram itu nantinya akan satu batang dengan batang yang lainnya berhimpit, sedangkan di diagram batang tegak dia memiliki jarak. Jadi itulah perbedaannya di antara diagram histogram dengan diagram batang tegak. Serta frekuensinya nanti dinyatakan dengan sumbu tegak dan interval kelasnya dinyatakan dengan sumbu mendatar. Baik. Nah, di sini kita tahu ya histogram bentuknya seperti ini. Di mana tadi dikatakan antara batang satu dan batang yang lainnya saling berhimpit atau tidak memiliki jarak. Bisa terlihat ya. Kemudian yang tadi yang tegak dikatakan frekuensi, sedangkan yang mendatar adalah interval kelas. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Ini dikatakan bahwa interval kelasnya itu tidak dimulai dari angka 0, sehingga dia gambarnya seperti ini. Oke, baik. Di sini kita sudah menyinggung apa sih interval kelas. Nah, kita akan tahu bahwa interval kelas itu terdiri dari batas atas dan batas bawah. Dia berkaitan dengan batas kelas interval. Kita lihat tabel distribusinya. Batas atas dan batas bawah. Kita harus mengenal dulu batas atas dan batas bawah. Batas bawah itu di kelas pertama adalah 30, batas bawah di kelas kedua 33, batas bawah di kelas ketiga 36, batas bawah kelas keempat ada 39, dan batas bawah kelas kelima ada 42. Kita tahu bahwa batas bawah berada di sebelah kiri. Kemudian untuk batas atas, kelas pertama 32, batas atas kelas kedua 35, batas atas kelas ketiga 38, batas atas kelas keempat 41, dan batas atas kelas kelima ada 44. Jadi batas atas ada di sebelah kanan. Oke, sampai sini paham ya apa itu batas atas dan apa itu batas bawah. Kemudian hal ini nantinya akan untuk bisa mencari tepi bawah dan tepi atas. Nah, tepi bawah rumusnya tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Oke, langsung ke contohnya aja ya. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. 30 dikurang 0,5 menghasilkan 29,5. Itu adalah tepi bawah kelas pertama.
Dilihat tepi bawah kelas pertama 29,5. Oke, untuk tepi atas kelas pertama berarti batas atas ditambah 0,5. 32 ditambah 0,5 menghasilkan tepi atas kelas pertama yaitu 32,5. Nah, selanjutnya ya. Tepi bawah kelas kedua. Tepi bawah kelas kedua sama dengan 33 dikurang 0,5. Batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 32,5. Lihat ini ya, sama ya di sini tepatnya. Makanya dia dikatakan berimpit. Sehingga dapat dikatakan bahwa tepi atas kelas sebelumnya sama dengan tepi bawah kelas selanjutnya. Jadi nilainya itu sama, yaitu 32,5 dan begitu seterusnya. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian kita akan belajar mengenai apa itu poligon. Jadi diagram poligon frekuensi merupakan diagram yang berupa titik-titik tengah dari tiap kotak pada histogram saling dihubungkan, maka akan diperoleh diagram yang berbentuk menyerupai poligon. Nah, kita bisa lihat gambarnya diagram poligon seperti ini. Jadi titik tengah atau nilai tengahnya ini nanti seperti ini. Nah, nilai tengahnya antara satu dengan yang lain nanti dihubungkan dengan garis dan menciptakan diagram poligon. Sini ya. Nah, gimana sih cara kita untuk mencari nilai tengah? Nilai tengah dapat kita cari dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Oke, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, kita ke contoh tabelnya yang tadi. Batas nilai tengah kelas pertama yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 30 ditambah 32 dibagi 2. Menghasilkan 31. Seperti itu selanjutnya. Oke, paham ya sampai sini? Nanti tulisannya di sini 31-nya ya. Kemudian seterusnya untuk ke 5 kelas. Dan frekuensinya tetap mengikuti frekuensi pada tabel. Nah, ini yang 12, 15, 32, 20, sama 17. Oke, paham ya sampai sini? Nah, setelah itu kita akan langsung masuk aja nih ke contoh soalnya. Nah, di sini terdapat tabel distribusi frekuensi umur peserta didik. Buatlah histogram poligon frekuensi dan OGIF dari tabel berikut. Kita abaikan dulu yang OGIF ya, karena kita akan belajarnya di pertemuan selanjutnya. Di sini kita akan hanya fokus untuk membuat histogram dan poligon frekuensi dari tabel umur peserta didik berikut. 11 sampai 20 tahun 24 frekuensinya, 21 sampai 30 28, 31 sampai 40 23, 41 sampai 50 14, 51 sampai 67, 61 sampai 70 itu 4. Oke. Kita akan mencari tepi atas dan tepi bawah dengan menggunakan batas bawah dan batas atas. Kita tahu tadi batas bawah itu berada di sebelah kiri, yang ini 11, 21, 31, 41, 51, sama 61. Dan batas atas itu berada di sebelah kanan, yaitu 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Kita mencari tepi bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas pertama 11 dikurangi 0,5. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5 menghasilkan 10,5. Nah, ini ya 10,5 tepi bawahnya. Kemudian untuk tepi atas kelas pertama 20 ditambah 0,5. Tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5 menghasilkan 20,5. Nah, di sini langsung saja kita juga akan mencari nilai tengahnya. 11 ditambah 20 dibagi 2. Nilai tengah atau titik tengahnya itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, menghasilkan 15,5. Begitu seterusnya hingga tercipta tabel frekuensi distribusi yang baru dengan tepi bawah, tepi atas, dan titik tengah. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel
diagram histogram menggunakan tepi bawah dan tepi atas yang telah kita temukan untuk menjadi interval kelas dengan frekuensinya sama ya. Dan akan menghasilkan diagram histogram seperti berikut. Tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas. Dengan frekuensi yang tadi sama 24, 28, kemudian ada 23, 14, 7, dan 4. Tabel dari distribusi frekuensi menghasilkan diagram histogram seperti berikut. Nah, kemudian untuk diagram poligon frekuensinya tadi dikatakan nilai tengahnya 15,5, 25,5. Nah, ini ya 15,5, 25,5, 35,5 dan seterusnya. Nilai tengahnya kita samakan dengan frekuensinya tadi ada 24, 28, 23, 14, 7 dan 4. Seperti itu. Menghasilkan poligon frekuensi sebagai berikut yang dihubungkan dengan garis. Nah, siap titiknya. Oke, kita langsung ke latihannya. Nah, di sini ada tabel untuk latihan soalnya, bisa dicoba sebagai latihan sebelum kita mempelajari OKIF di pertemuan yang akan datang. Oke, baik Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Dan apabila ada yang masih ingin tanyakan boleh komen di bawah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.